dan Jemaat Gemim Kalvari Malala yang 1 sampai dengan hari ini masih tetap bersinergi dengan pemerintah dalam melaksanakan protap sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Tuhan memberkati. All crew stand by. Launching dalam 3, 2, 1. Oke. Dalam persiapannya, mari saya undang semuanya bangkit berdiri dan kita menyanyi bersama-sama Mars Wanita Gereja. Kasihnya sangat indah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu yang saya hormati, kita semua yang sudah menyiapkan diri untuk beribadah, mari kita menghayati dan menghitung berkat-berkat Allah. Tiada ungkapan lain yang bisa kita panjatkan kepadanya selain kita mengucap syukur. Tuhan selalu menjaga, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan kecukupan, dan umur panjang dianugerahkan kepada kita umat yang dikasihinya. Kita bersama menyambut anugerahnya itu dengan beribadah kepadanya. Sambil berdiri kita menyanyi segala puji syukur dan apa yang seterusnya. Bawalah segala pujian dan hormat kepadanya. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita dan rendah hati, sambil memohon pertolongannya. Maka jadilah kiranya ibadah pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara dipersilahkan duduk. Saat ini marilah kita menyampaikan syukur, pujian dan hormat kepada Tuhan Allah yang telah hadir dan telah menjadikan kita yang mengaruniakan hidup dan masa depan. Bersyukurlah kepadanya, Tuhan Juru Selamat, sumber segala yang baik dan yang memberikan sukacita. Ya Tuhan, bagimulah kehormatan dan kemuliaan, kepadamu arah dan sembah syukur kami, sebab sesungguhnya tidak ada sesuatu kuasa apapun yang dapat diseterahkan denganmu, hanya Tuhan pujaan dan dambaan hidup kami. Dengan iman, kami mengucapkan rasa terima kasih kepada Tuhan Allah, karena Tuhan telah menganugerahkan kami kehidupan dalam kebersamaan dan di hari-hari yang membahagiakan ini. Kami yakin bahwa kesusahan-kesusahan yang kami alami telah mendorong kami agar semakin teguh mengimani Tuhan, pembimbing hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk melakukan yang baik dan benar menurut sabda Tuhan. Masyurkan namanya, muliakan Dia yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, sebab Tuhan Allah kita terpuji sangat. Kuasanya besar, kemurahannya tak terhingga. Kita sambut pujian hanya dalam kasih-Mu Tuhan. Hanya saja padamu Tuhan.
Saudara dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan dan pelanggaran yang sering kita lakukan baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Kita memang bercela dalam pikiran dan tutur kata kita. Bahkan kadang sering melukai hati sesama melalui sikap dan tingkah laku kita. Kita sering mengikuti keinginan diri kita sendiri dan mengabaikan orang lain. Mari kita mengakuinya, kesalahan dan pelanggaran kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami, ibu-ibu, sebagai istri, selaku orang tua. Kami datang lagi kepadamu memohon pengampunan. Karena memang kami merasa kami tidak pernah lepas dari kesalahan. Kami kadang terlalu egois terhadap suami dan anak-anak kami. Bahkan kadang kami menjadi angkuh terhadap sesama kami. Kami merasa lebih benar, lebih baik, lebih hebat. Demikian juga Tuhan, kami sadari bahwa kadang kami tidak mempedulikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Karena kami merasa bahwa segala keberhasilan dan kesuksesan kami adalah karena kerja keras kami. Karena itu Tuhan ampuni kami. Di mata-Mu kami terlalu mementingkan diri kami sendiri dan mengabaikan orang-orang lain yang butuh pertolongan. Di hadapan-Mu kadang kami menjadi seorang istri yang egoistis, banyak menuntut terhadap suami yang kadang mungkin mereka pun tidak mampu memenuhi segala kebutuhan yang kami minta. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Kami juga menyadari kami selaku orang tua, kami tak mampu mendidik anak-anak kami. Kami sibuk dengan segala urusan dan kepentingan diri kami, dan tidak merawat melayani anak-anak yang kami cintai dengan baik. Tuhan ampuni kami. Kadang keluarga kami tidak menjadi pusat pengajaran akan kehendak Tuhan, tidak menjadikan rumah kami rumah doa karena segala kesibukan kerja kami di luar rumah. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Tolong kami dan perbaharui kami Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami, dan kiranya Engkau Allah sembuhkan kami dari segala kelumpuhan rohani yang terjadi dalam keluarga kami. Engkau kiranya menolong setiap kami yang berdosa di hadapan-Mu, agar kami mengalami kasih dan pengampunan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah memohon dan mengakui dosa-dosa kami kepadamu. Amin. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah janji anugerah Allah kepada tiap-tiap orang yang dengan rela dan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Demikianlah kita sambut dengan menyanyi Yesus Juru Mudiku.
segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah. Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang Dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah. Yesus menopang hidupku. kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, firman hidup kami, dalam persekutuan ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Beri kami pengetahuan, hikmat, hati yang terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah ya Tuhan, agar firman-Mu itu akan memberikan kami hikmat, mendapatkan lagi pengetahuan, menambah iman percaya kami, sehingga banyak hal yang kami alami, firman-Mu yang menjawab. Oleh karena itu Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dan kami semua berkatilah oleh firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari Injil Markus pasalnya yang kedua ayat 1 sampai yang ke-12. Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kita akan membacanya. Demikian bunyinya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?
Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Demikian pembacaan Alkitab. Sebelum kita mendengarkan firman, kita ikuti ada pujian yang sudah disiapkan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di minggu akhir bulan Juli semester kedua di tahun 2020 ini. Kita masih bergelut dengan wabah COVID-19 dengan segala upaya-upaya memutus mata rantai virus ini. Kita tetap bersinergi, bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya itu. Memang masih tetap suasana hati kita rasa takut, khawatir, dan panik terasa mempengaruhi aktivitas kita, kerja kita untuk masa depan. Sebab untuk bersosialisasi pun kita tidak atau belum melakukan. Sehingga membuat kita merasa kita belum bebas. Kita belum dapat melakukan apa yang seharusnya atau yang biasanya kita buat. Apakah itu datang beribadah di gereja, kita masih ada di rumah kita sendiri, atau kita belum bebas keluar rumah, mau ke mall, tempat-tempat rekreasi lainnya, kita tidak bisa melakukan sementara upaya-upaya untuk mencegah wabah virus ini sedang dicari dan ditemukan. Kita juga harus mengakui bahwa sampai sekarang ini pun obat yang diharapkan bisa mengobati, saya dengar nanti bulan Januari tahun 2021. Kita berharap untuk itu. Sehingga di bulan-bulan terakhir di tahun ini kita masih ada dalam suasana itu. Orang mulai bertanya kapan gereja kita dibuka. Kendati kalau kita evaluasi sebelum wabah ini ada, mau panggil masuk gereja, kadang bilang kita pe waktu belum ada karena sibuk kerja. Atau kadang juga kita menyia-nyiakan waktu untuk datang beribadah dengan segala kepentingan kita. Tapi setelah ini kita kurang tanya-tanya, Pena, kapan gereja dibuka? Memang agak ironis juga. Tapi memang kita tidak bisa sangkal kenyataan-kenyataan ini tanpa kita sadari. Kadang katakanlah kita lumpuh di satu sisi daripada kebiasaan-kebiasaan yang selalu kita buat sebagai orang-orang percaya. Sehingga kita bisa melihat bahwa COVID-19 ini merupakan cara Tuhan untuk mengingatkan lagi, mau mengajak lagi kita untuk, karena itu jangan kita menyanyiakan ketika waktu itu diberikan, mari kita lakukan apa yang harus kita buat. COVID ini merupakan cara Tuhan untuk kembali mengingatkan supaya kita tetap rajin, setia, dan semakin banyak waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman. Di masa Yesus, Injil Markus mengatakan banyak orang yang tidak percaya dengan Yesus datang, melihat, mendengar, dan meminta kesembuhan. Ya, kalau kita baca itu di pasal-pasal sebelumnya, pasal 1 kitab Injil Markus.
Dan bacaan kita mengatakan Yesus kembali lagi ke Kapernaum, kota nelayan, ya, yang ada di pantai utara Danau Galilea. Dan itu merupakan jalur perdagangan di timur laut di zaman itu. Di kota Kapernaum itulah Yesus kemudian memusatkan perhatiannya. Dia memberikan pengajaran-pengajaran dan melayani orang-orang yang sakit dengan penuh kuasa. Yesus melakukan pelayanan mujizat, mengusir roh jahat, menyembuhkan ibu mertua Petrus, menyembuhkan orang sakit kusta. Alkitab hanya menyampaikan seperti itu. Tapi ada banyak jenis penyakit yang membuat orang mencari di mana Yesus berada. Yesus berada di sebuah rumah yang diduga dia kembali ke rumah Simon dan Andreas. Kalau kita baca dalam 1 ayat 29. Dan dalam pengajaran itulah kemudian datang 4 orang membawa seorang yang lumpuh, supaya orang lumpuh ini pun mendapatkan pelayanan. Tapi apa yang mereka lihat ternyata membuat mereka tidak bisa menembus atau masuk ke dalam menjumpai Yesus, karena penuh sesak dengan orang banyak yang datang mendengarkan pengajaran Yesus. Dan itu menunjukkan luar biasa apa yang sudah Yesus buat, sehingga banyak orang merespons. Mereka datang mencari dan menemukan Yesus. Dan 4 orang ini pun berupaya untuk mencari jalan bagaimana bisa menembus dan dapat mendapatkan pelayanan dari Yesus. Alkitab mengatakan itu. Kemudian mereka membuka atap dan menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Kemudian ayat 4 dan 5 mengatakan ketika Yesus melihat iman mereka. Hal ini hendak mengatakan bahwa dengan cara 4 orang ini menurunkan orang lumpuh dari atas atap itu sebetulnya di luar pikiran banyak orang. Tapi hanya itu yang bisa mereka lakukan. Dan Yesus tidak menolak atau marah. Tetapi yang terjadi, Yesus tergerak hati untuk melayani orang lumpuh itu. Yesus tidak hanya melihat orang lumpuh yang memang memiliki iman supaya Yesus bisa menyembuhkan dia. Tetapi 4 orang ini, Alkitab mengatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, itu hal yang luar biasa. Sifat kebersamaan itu nampak di antara mereka. Artinya bahwa ketika mereka juga percaya bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan, mereka diberi hikmat bagaimana caranya supaya teman mereka orang yang lumpuh itu pun mendapatkan pelayanan yang sama. Hal ini tentu yang kita lihat bahwa kebersamaan di antara mereka bukan karena ada kepentingan pribadi, bukan supaya mereka mencari keuntungan nama, tetapi yang terjadi adalah mereka merasa terbeban untuk menolong orang yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini juga menjadi perenungan
Bahwa ada orang yang suka berteman karena ada motivasi, karena uangnya, karena jabatannya, supaya bisa endorse, ada yang bilang seperti itu. Tetapi yang kita lihat semata-mata Alkitab mengatakan 4 orang ini pun dengan sungguh-sungguh yakin mau menolong teman mereka. Dan itu juga yang kita lihat, teman sejati dalam kebersamaan di saat dalam kesusahan dan dalam penderitaan. Itu hal penting yang bisa kita lihat. Kemudian Injil Markus mencatat yang pertama dilakukan oleh Yesus terhadap orang lumpuh itu bukan menyembuhkan penyakit, tetapi Yesus melakukan pelayanan rohani, mengampuni dosa orang lumpuh itu. Mengapa? Ada pemahaman masyarakat Yahudi di masa itu bahwa penyakit itu akibat dosa. Hukuman Tuhan terhadap dosa. Dan apa yang Yesus lakukan ini memang tidak sesuai dengan permasalahan. Sebagai seorang dokter, ketika ada orang sakit datang, tentu dia akan melayani secara medis. Tapi Yesus dia melihat hal yang sangat prinsip. Pandangan orang di zaman itu, seorang yang sakit karena dosa, maka itulah yang Yesus lakukan. Sangat tepat. Tidak heran Yesus melayani orang yang lumpuh ini. Dan itu terjadi bahwa pelayanan penyembuhan yang dilakukan Yesus bukan membenarkan stigma atau pandangan masyarakat pada waktu itu, tetapi lebih melihat kepada otoritas Yesus yang adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Karena dia datang untuk mencari orang berdosa. Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, sebagaimana yang disebutkan di sini. Gelar itu pernah diucapkan oleh Daniel, kalau kita baca kitab Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14, ucapan itu menunjuk kepada Mesias yang akan datang. Jadi anak manusia itu akan datang sebagai Mesias yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Dan inilah yang kemudian Markus mengatakan ahli-ahli Taurat tidak menyetujui sikap Yesus. Mereka memandang sikap Yesus itu adalah menghujat Allah. Dan mereka tidak mengerti bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah ada, yang telah hadir dalam diri Yesus, melaksanakan tugasnya di dunia ini. Bagi mereka Yesus hanya seperti penyembuh biasa dan bukan Tuhan. Karena itu mereka mengatakan dia menghujat Allah. Dan itulah sebabnya yang kita lihat bahwa otoritas mengampuni dosa hanya ada pada Allah di dalam nama Yesus yang tidak dimengerti oleh para ahli Taurat. Disinilah keistimewaan Markus memunculkan kehadiran Yesus yang berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Dan untuk itu juga Markus mengatakan dalam pasal 2 ayat 17, di sana disebutkan bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Saudara-saudara, kemudian yang kita lihat, Yesus mengatakan kepada orang lumpuh itu, bangunlah,
angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Yesus menyatakan dengan kuasanya sebagai anak manusia yang menyembuhkan dan memulihkan keadaan orang lumpuh itu. Ucapan Yesus dengan penuh kuasa itu benar-benar nyata, dialami, dan orang yang lumpuh itu pun disembuhkan. Dia kemudian menunjukkan dirinya kepada orang banyak dan orang banyak sangat takjub. Alkitab menyatakan di ayat 12, mereka kemudian memuliakan Allah. Saudara-saudara, apa makna firman Tuhan itu bagi kita ibu-ibu Tuhan, sebagai istri, sebagai wanita dewasa? Ada yang berpikir dalam kenyataan realitas hidup kita, sudah bertahun-tahun menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, sudah melakukan pekerjaan di rumah, melaksanakan kewajiban, tetapi juga bertahun-tahun suaminya belum bisa mengimbangi, belum setia. Akibatnya memang walaupun sebagai istri rajin dan setia, tetapi keluarga ini tidak lepas dari pergumulan dan tantangan. Hal seperti ini perlu kita mengintrospeksi diri. Masalah-masalah di sekitar kehidupan seorang istri atau ibu banyak. Banyak juga istri yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak melayani suami dan anak dengan baik. Tidak heran ada suami yang pada akhirnya mencari yang lain tanpa disadari. Banyak kegagalan dalam rumah tangga hanya karena keegoisan seorang istri. Menjadi perenungan bagi kita. Bukankah itu juga merupakan suatu kelumpuhan rohani yang terjadi yang tanpa kita sadari bertahun-tahun? Itu salah satu contoh saja. Demikian juga di masa pandemi wabah COVID-19 ini. Apakah sudah ada ibu-ibu yang move on? Sudah bangkit? Sudah melakukan hal-hal yang lebih baik lagi dari hari-hari kemarin? Memang ada. Ya, kalau di FB kita lihat ada yang mulai baking face up, cantik-cantik diri ya. Baguslah. Yang ada juga seorang istri karena sudah banyak di rumah dia makin sayang suami, Kang. Seorang ibu yang cinta keluarga semakin nyata karena waktunya sudah lebih banyak di rumah. Itu hal yang positif yang kita lihat dalam kenyataan. Tapi jangan sampai masih ada kekerasan hati kita sebagai seorang istri yang tidak memperhatikan suaminya. Bisa jadi kelumpuhan rohani itu tetap ada dalam kehidupan rumah tangga kita. Katakanlah pandemi ini sebagai ujian bagi kita. Ujian terhadap kesetiaan kita sebagai seorang istri. Pengabdian, pemberian diri kita, tanggung jawab diri kita. Ketika Tuhan berkenan kita sebagai seorang istri dan ibu. Terus sebabnya saudara-saudara, mari kita menjadi seorang istri yang bisa memberi inspirasi bagi suami kita. Ada kenyataan yang contoh, ya maksudnya seorang ibu yang bernama Assi Taylor Morton. Banyak itu diceritakan di FB. Dia seorang ibu. Jadi dia dilahirkan dari seorang ibu yang bisu tuli diperkosa. Mereka hidup dalam kemiskinan. Bertahun-tahun dia menderita
karena kemiskinannya. Dan Alkitab maksudnya dalam cerita itu dikatakan dia menjadi pekerja kasar. Tapi satu kali dia bertemu dengan seorang pendeta, dan pendeta itu mengatakan, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan merancang damai sejahtera bagi setiap manusia. Kamu mau hidup terus menderita, mau hidup terus dengan kekesalan, dengan kekecewaanmu, atau mau bangkit dari segala kemiskinanmu, dari kekesalanmu. Dan karena itu kemudian membuat dia terngiang-ngiang dengan ucapan pendeta ini. Pada akhirnya dia punya tekad, kalau begitu memang saya harus bangkit. Ia pun bekerja keras. Dia bisa sekolah dari hasil pekerjaannya. Dia bisa hidup dengan ibunya yang kemudian stroke. Dia bisa melayani ibunya yang dia cintai. Dan pada akhirnya dia bangkit. Dia menjadi orang yang sukses. Dia berhasil. Dia diberkati oleh Tuhan. Ibu ini bernama Assi Taylor Morton, pernah menjadi Menteri Keuangan di zaman Presiden Jimmy Carter. Nah, itu satu kesaksian. Seorang menteri, padahal dia lahir dari keluarga yang sangat-sangat miskin, hasil pemerkosaan, tapi dia mau bangkit. Cerita ini akan kiranya menjadi motivasi dalam suatu realitas hidup kita ketika juga di masa ini, pandemi ini, kita merasa tidak berdaya sebagai seorang istri. Sehingga hal pertama yang kita lihat, jadikanlah rumah kita itu rumah doa, ya, sumber pengajaran firman Tuhan untuk suami dan anak-anak kita, keluarga. Jadikanlah rumah itu untuk saling membagi cinta kasih satu kepada yang lain. Work from home, itu yang sekarang, bekerja dari rumah. Kiranya ini benar-benar menginspirasi semua hal dan banyak hal terhadap kita, seorang istri dan ibu. Sehingga rumah kita itu menjadi sumber segala sesuatu, menginspirasi kita untuk dapat melakukan apa yang bisa kita buat. Menjadikan rumah kita home sweet home, sehingga kita bisa betah dan nyaman bersama keluarga. Kita bisa tampil sebagai seorang istri yang produktif, istri yang benar-benar memberikan rasa aman, nyaman terhadap suami dan keluarga. Membangun komunikasi yang mungkin saja sebelumnya hilang karena segala kesibukan pribadi kita. Ada catatan dari pengadilan mengatakan justru di masa ini tingkat perceraian tinggi. Mungkin saja rumah tidak menjadi rumah doa. Karena ada yang bilang karena selalu baku dapa babakalai, berujung pada perceraian. Sebagai keluarga Kristen, mari kita diingatkan untuk menjadikan rumah kita tempat pengajaran firman Tuhan, tempat membagi cinta kasih kepada suami dan anak. Jangan sampai ada kelumpuhan rohani terjadi bertahun-tahun dalam hidup keluarga kita. Hal yang kedua, jadikanlah Yesus sebagai pusat kehidupan dalam pengajaran-pengajaran kita. Kita tidak bisa menjadikan teladan tentang kenyataan-kenyataan yang terjadi. Tidak memposisikan seseorang yang kita mungkin kagumi dengan segala hal yang dia lakukan. Tapi Yesuslah yang harus kita teladani. Yesuslah yang sudah datang mencari kita yang berdosa.
Dialah sumber pemberitaan kita. Dia akan datang untuk yang kedua kali sebagai hakim yang adil, yang kelak akan membuat kita terpisah, yang kiri kambing, yang kanan domba. Mari menjadikan Yesus sebagai pusat hidup, dan kita sebagai seorang istri menjadi sumber cinta kasih suami dan anak, penyembuh hati yang luka apabila itu terjadi dengan suami dan anak-anak kita, menjadi istri yang lembut dalam kata dan tindakan, menjadi penyejuk hati bagi anggota keluarga kita. Jangan jadi pelakor, jangan membuat kita sumber malapetaka dalam rumah tangga kita. Tapi mari kita ciptakan kehidupan yang utuh sosial rohani, sehingga kita boleh mengalami kasih dan jamahan Tuhan dalam hidup kita. Menjadikan hidup kita sebagai teladan contoh yang baik untuk banyak orang, untuk generasi berikutnya. Menjadi ibu-ibu yang produktif di masa-masa ini. Menjadi ibu-ibu yang mau menopang ekonomi keluarga. Menjadi seorang istri yang makin komunikatif dalam kehidupan rumah tangga. Kiranya Tuhan senantiasa memulihkan dan bahkan menyembuhkan yang luka dan menggantikan sukacita bagi kehidupan keluarga kita, sehingga kita boleh berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa persembahan. Sementara kita memberi persembahan, kita akan menyanyi Allah Bapa, ya Yesus Tuhan, dan apa yang seterusnya. Aku memuji, menyembahmu.
Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha menyelidiki. Apa yang kami buat sebagai seorang istri, selaku ibu, dalam keluarga kami. Sampai saat ini pun Tuhan, kami merasa bahwa kami belum sempurna dan utuh melakukan tugas dan kewajiban kami. Kami menyadari bahwa kami memang membutuhkan Engkau Tuhan menjadi pusat hidup. Pengajaran-pengajaran akan firman Tuhan untuk menguatkan kami dan memotivasi kami, supaya kami menjadi seorang istri yang setia, bertanggung jawab, mencintai suami kami, mengasihinya dengan penuh kasih, dan melakukan tugas-tugas kami. Bahkan bersama suami, kami harus melakukan tanggung jawab kami kepada anak-anak kami. Tolonglah kami Tuhan. Apabila Engkau melihat kami masih penuh kekurangan, keegoisan mementingkan diri kami, kadang kami tidak mampu menyelami hati suami ketika kami banyak menuntut darinya. Kami kurang memahami tentang kasih Tuhan yang dalam itu yang harus kami teruskan, kami bagikan dan kami lakukan kepada keluarga kami. Cinta kasih Tuhan yang membutuhkan pengorbanan, tidak egois, tidak hanya mencari keuntungan diri kami semata, tapi supaya kami pun dapat dengan sukacita melayani dengan penuh tanggung jawab, sehingga tidak ada kelumpuhan dalam kehidupan rumah tangga kami setelah sekian tahun kami hidup bersama. Oleh firman-Mu ini juga mengingatkan kami agar kami menjadi seorang istri dan ibu yang produktif dan makin kreatif. Pandemi COVID-19 ini sebagai ujian iman akan kesetiaan kami dan cinta kami terhadap rumah tangga kami. Dan Engkau menghendaki kami untuk melakukan yang terbaik selama kehidupan keluarga kami tetap baik, tetapi akan semakin lebih baik ketika kami pun mampu mengintrospeksi diri kami, agar supaya rumah tangga kami tetap utuh, tetap harmonis, hidup penuh damai dan sejahtera. Kami boleh saling membagi kasih untuk menjadi teladan bagi anak-anak kami, menjadi keluarga yang terus memanfaatkan di rumah kami, tempat kami membagi segala sesuatu, karena Engkau Allah yang menghendaki yang demikian. Penuh belas kasihan bukan hanya untuk diri kami semata, tetapi juga supaya kami tahu melihat sesama kami yang membutuhkan Engkau. Supaya kami yang disebut sebagai orang-orang beriman, istri, ibu yang mencintai Yesus, kami pun mampu melihat sesama kami yang sedang membutuhkan pertolongan, agar kami benar-benar menyatakannya itu dengan penuh sukacita, seperti Engkau membagi kasih. Engkau mau melayani orang-orang yang datang kepadamu. Demikian juga Tuhan, kami harus mampu membuka diri kami
ketika itu dibutuhkan dan diperlukan. Ya Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Buatlah kami menjadi seorang istri yang penuh hikmat, membangun kehidupan rumah tangga kami tetap eksis di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan berjemaat. Kami tetap memelihara iman dan kesetiaan kami untuk beribadah, baik di rumah bersama dengan keluarga, tapi juga kelak kami dapat setia rajin beribadah kepadamu dalam persekutuan-persekutuan bersama orang percaya lainnya. Berkati kami juga Tuhan ketika kami sudah berupaya untuk membangun kehidupan rumah tangga yang lebih baik lagi. Agar kami juga harus memperhitungkan seluruh anggota keluarga kami dengan segala kealpaan mereka. Dan kami boleh menggantikan, memenuhi dan mengisinya dengan pengajaran-pengajaran yang berdasarkan firman-Mu, sehingga rumah tangga kami tetap utuh dan rumah tangga kami akan memancarkan kehidupan yang memberi kesaksian bagi banyak orang. Bukan hanya secara fisik, rumah kami bagus, indah, tetapi kami yang ada di dalamnya menjadi orang-orang percaya yang mau setia, melebihi keindahan rumah kami, sehingga Engkau Allah disembah dan dimuliakan ketika kami merasakan itu dalam hidup kami. Engkau akan senantiasa dipermuliakan bagi setiap rumah tangga kami yang taat beribadah, bahkan menikmati keberhasilan-keberhasilan karena jamahan tangan Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa, ini doa kami. Mungkin banyak orang, banyak ibu-ibu, istri-istri yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan karena kelumpuhan-kelumpuhan yang terjadi dalam rumahnya. Kiranya Engkau Allah mengulurkan tangan, menolong mereka. Jadikanlah kami sebagai alat kesaksian untuk bersama-sama membangun suatu kehidupan keluarga Kristen yang taat, keluarga Kristen sejati yang setia. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk ibu-ibu yang ada dalam keadaan sakit, yang lanjut usia, mereka yang tidak dapat berbuat apa-apa oleh karena kondisi fisiknya. Tuhan, jamahlah hati mereka, bahwa ada tangan Tuhan terulur, menguatkan, menyembuhkan, dan memulihkan keadaan mereka. Terutama berkatilah iman mereka. Engkau akan melihat iman mereka sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Program yang sedang dibuat oleh Komisi Wanita Kom Ibu Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1. Berkenanlah Tuhan Kau memberkati Penatua Ibu Selvi Kodong Menayang bersama seluruh Komisi Wanita Kom Ibu, agar mereka bergandengan tangan melaksanakan tugas yang Engkau embankan pada mereka, membangun kehidupan iman jemaat-Mu, dan bahkan memberi contoh dan teladan yang baik sehingga jemaat akan bertambah-tambah dalam iman. Karena pelayanan kasih dari wanita Kom Ibu, pelayanan kasih dari ibu-ibu Tuhan yang sangat peduli
dalam pertumbuhan iman jemaat Tuhan. Terlebih menjadi inspirasi bagi para suami untuk melihat figur seorang wanita dewasa, seorang istri ibu yang taat setia dan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam persekutuan ini kami sudah memberi persembahan. Berkatilah juga Tuhan, karena kami tahu setiap kami memberi dengan sukacita, kami akan memberi yang terbaik. Bukan hanya dari kelebihan saja, tapi dari kekurangan kami sekalipun. Ajarkan kami untuk memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena kami membutuhkan Engkau juga membalas berkat bagi kami. Bahkan Engkau memberi lebih dari apa yang kami berikan. Maka ingatkan kami Tuhan untuk tahu memberi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, ada banyak kebutuhan kami untuk kami minta pertolongan-Mu. Suami, anak-anak kami yang sedang studi, bahkan masa depan keluarga kami bawa di hadapan Tuhan, agar Engkau memperhatikan kami, agar Engkau juga yang akan melindungi kami, dan yang senantiasa menjadikan kami keluarga Kristen yang akan memberi contoh dan teladan di tengah-tengah masyarakat, di daerah yang kami cintai. Tuhan kiranya memberkati kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan yang sudah tercipta, untuk mereka yang sudah memberi diri dan pengabdian mereka dengan tulus, baik tim multimedia, penyanyi, pemain keyboard, kostor dan pegawai yang turut mengambil bagian sehingga persekutuan ini tercipta. Semua itu Tuhan kami bawa di hadapan-Mu. Mereka tentu membutuhkan uluran tangan Tuhan yang memberkati mereka. Kiranya itu berlaku bagi semua, dan untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan terjadi dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, persekutuan yang sudah tercipta pada sore hari ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Allah sumber hidup kami. Amin. Saudara-saudara diundang berdiri, kita akan menyanyi Ibu-Ibu Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda
dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Yesus Kristus dan pertolongan dengan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara. Terima kasih, ibadah kita sudah selesai. Jemaat silakan duduk. Kita akan ikuti acara selanjutnya. Puji Tuhan, ibadah Wanita Kaum Ibu tingkat Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1 telah selesai dengan begitu baik. Ini semua karena tuntunan dan penyertaan Tuhan sehingga kita boleh beribadah bersama-sama. Saatnya kita datang pada sambutan yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu Selvi Kodong Manayang. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1 yang kami sapa dengan kasih, Ibu Pendeta Deti Tanjaya Lengkong, Master Teologi, para UPK dan anggota WKI Jemaat Kalvari dari kolom 1 sampai dengan kolom 17, para komisi Wanita Kaum Ibu Jemaat Gemim Kalvari, dan bagi jemaat ibu-ibu yang lainnya yang bisa mengikuti ibadah pada saat ini. Pertama-tama tentulah kita menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan kasih karunia-Nya sehingga kita lagi boleh beribadah pada saat ini. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita sangat bersyukur karena kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan motivasi untuk menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan lewat firman yang telah dibawakan oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Deti Tanjaya Lengkong, Master Teologi. Memotivasi kehidupan sebagai wanita kaum ibu Jemaat Gemim Kalvari dalam menjalankan tugas. Karena satu wujud daripada tugas gereja adalah bersekutu, bersaksi dan melayani. Sesuai dengan tema dalam minggu yang berjalan ini adalah pelayanan gereja yang menyembuhkan. Ibu-ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, iman akan bertumbuh dan tentunya kita terpanggil untuk bukan hanya dalam kata, tapi mampu merefleksikan dan mampu punya komitmen hidup melayani Tuhan dalam kata dan perbuatan setiap hari. Kita senantiasa harus menunjukkan seiring dengan tantangan iman kita sebagai wanita kaum ibu. Karena dalam proses kehidupan tentu persekutuan wanita kaum ibu sangat perlu ditingkatkan sebagai wujud kesaksian kepada kita akan kasih sayang Tuhan dalam keselamatan yang telah diberi oleh Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk menyaksikan keselamatan dan kita akan tentunya akan memberitakan kepada semua orang. Karena tugas kita sebagai wanita kaum ibu adalah satunya menjadi siang doa dalam keluarga, membina keluarga dalam kehidupan setiap hari,
karena pelayanan itu menjadi diharapkan kita ibu-ibu Tuhan menjadi agen transformasi di tengah-tengah kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Ibu-ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, hari ini tentu banyak hal yang telah kita simak bersama lewat pemberitaan firman Tuhan yang mengajak kita semua, marilah kita menjadi ibu-ibu Tuhan yang menjadi teladan dan tentu menjaga kekudusan dan keharmonisan dengan menumbuhkan kasih terhadap suami, anak-anak, tentu dengan saudara-saudara kita sesama dalam menjalankan tugas. Dan kasih itu penuh komunikatif dan tentunya diharapkan kepada kita banyak contoh-contoh konkret yang kita harus belajar lewat apa yang telah kita dengar dan kita imani bahwa kita menjadi istri-istri yang harus cakap dalam menjalankan tugas walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 banyak hal yang menjadi tanggung jawab, tantangan ibu-ibu. Tapi kami berharap kepada Tuhan bahwa sesungguhnya hanya di dalam Tuhan kita dapat memecahkan masalah. Semua apa yang difirmankannya sesuai dengan firman, kita mempunyai iman dengan berkomitmen, bukanlah suatu yang pasif dengan memandang hambatan-hambatan sebagai kendala, tetapi pada gilirannya setiap upaya yang kita tunjukkan mencapai keselamatan. Adapun puncak dari penebusan Yesus, yaitu tentang pemulihan. Dan tentunya tidak hanya menghasilkan kesembuhan fisik, karena begitu pun banyak tantangan yang kita hadapi dalam keluarga, dan hal yang kecil bisa menjadi persoalan yang besar kalau kita tidak mampu menjalaninya dengan hidup yang menanggapi secara positif. Dan memandang hambatan itu sebagai kendala untuk bertemu dengan Yesus, karena itu pada gilirannya upaya untuk mencapai keselamatan tentu kita harus melihat Sang Juru Selamat membawa kesembuhan dan keselamatan. Dengan penebusan itu menghasilkan hal yang memiliki kehidupan yang abadi, dan kita yakin bahwa Sang Juru Selamat akan menerima belas kasih Kristus dengan tidak melihat keterbatasan kita dan menerima seperti apa yang kata Ibu Pendeta tadi, bahwa sebagai istri kita tidak sempurna. Tapi marilah kita diajak oleh firman Tuhan, kita untuk menghadapi hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan, dengan sabar kita menekuninya dan kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dan yang memberi hidup kepada kita, dan tentunya ini merupakan sambutan kami. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua ibu-ibu yang selalu setia dalam beribadah memuliakan Tuhan. Demikian sambutan saya, Tuhan Yesus memberkati. Kita datang pada acara yang terakhir, yaitu ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Koordinator Wanita Kom Ibu Kolom 2, Ibu Indri Pitoy Kando. Shalom, damai di hati. Puji syukur kita naikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih setia, dan sampai saat ini kita boleh bersama-sama di dalam ibadah WKI tingkat jemaat Gemim Kalvari Malaleng 1 pada saat ini. Kami selaku tuan rumah WKI Kolom 2 saat ini mengucapkan banyak terima kasih kepada kadim kita, Pendeta Deti Tanjaya Lengkong, Master Teologi, yang sudah membawakan firman Tuhan yang sungguh indah. Biarlah apa yang sudah disampaikan senantiasa akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh komisi WKI tingkat jemaat yang boleh bersama-sama di dalam ibadah Wanita Kom Ibu tingkat jemaat saat ini,
Terima kasih juga kepada seluruh ibu-ibu dari kolom 1 sampai dengan kolom 17 yang sudah mengikuti ibadah melalui live streaming dari rumah masing-masing. Kiranya apa yang sudah kita dengar tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan tertanam di dalam hati dan pikiran kita untuk kita lakukan setiap saat dimanapun kita pergi dan berada. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ki Boris, Bapak Dolfi Pamikiran. Terima kasih juga kepada Ibu Agnes Sambur yang sudah membawakan puji-pujian saat ini. Terima kasih kepada Kantoria, Ibu Pamikiran Remrev dan Ibu Pitoy Kando. Terima kasih juga kepada Kostor Bapak Maksela dan Ibu Sandala Bawotong. Terima kasih juga yang terakhir kepada tim multimedia Kalvari Malaleng 1 yang saat ini boleh dikoordinir oleh Ketua Hari-Hari Raya Gerejawi Kalvari, Bapak Jesse Ferdinandus. Kiranya apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai tim multimedia senantiasa selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi kami selaku tuan rumah WKI kolom 2 mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Demikianlah rangkaian ibadah Wanita Kum Ibu Jemim Kalvari Malalayang 1 telah selesai dengan begitu baik. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati ibu-ibu dari kolom 1 sampai kolom 17 bersama dengan keluarga kita semua. Shalom.